kabar Anda hari ini? Kembali bersama saya Monica Septiani di Bincang Inspiratif. Dan seperti biasa saudara, di Bincang Inspiratif ini saya sudah kedatangan seorang narasumber yang juga seorang public figure yang mengawali karirnya di dunia musik dan juga kini baru-baru ini telah dilantik menjadi Wakil Koordinator Bidang Seni dan Budaya di Partai Demokrat. Dia adalah Maesa Andika Setiawan atau yang kerap disapa Andika Kangen. Kabar baik Mas Andika? Alhamdulillah baik. Mbak baik ya tapi kan? Alhamdulillah. Yang penting dua-duanya baik, takutnya nggak baik kan? Ya, harus diawali dengan yang baik-baik ya. Insya Allah. Iya. Dan Mas Andika, saya langsung saja mau bertanya seputaran pelantikan Anda kemarin menjadi Wakil Koordinator Bidang Seni dan Budaya. Ya. Mas, awalnya sempat terpikir nggak sih Mas untuk terjun ke dunia politik? Mikir. Sempat kepikiran nggak? Oh, sempat kepikiran. Sempat jadi cita-cita gitu, mau bakalan jadi anggota politisi partai gitu. Iya enggak lah. Kalau saya kan belum nyampe juga mungkin kan otak sampai situ. Jadi iya belum nyampe. Yang jelas saya ngerasa bukan sok pinter. Saya orang yang bodoh pengen belajar ingin pintar gitu. Artinya saya terjun ke dunia politik ini kan belajar dulu. Nggak mungkin orang nggak tahu. Sama aja orang melihara ikan tapi nggak tahu cara gimana memeliharanya gitu. Jadi saya 4 tahun kebelakangan selama saya mengundurkan dari Kangen Band sekitar 4 tahun, akhirnya saya kenalan sama Muhammad Junaidi, anggota Dewan Komisi 3 fraksi Demokrat, dan saya juga berkenalan dengan fraksi Demokrat sama Kiai Nero, panggilannya Nero. Saya juga kenal, akhirnya saya belajar mengikuti dia, mengikuti beliau, bersosialisasi. Terus saya belajar terus. Saya selalu setiap pagi bangun tidur. Kalau musisi kan biasanya bangunnya siang kan. Itu saya bangun pagi mengikuti mereka ke kantor gitu. Dan akhirnya saya belajar di situ pelan-pelan. Dan akhirnya saya memutuskan disuruh untuk bergabung ke Demokrat. Dan saya sebenarnya kalau saya ngomong nggak sanggup, tapi hidup ini kan memang harus penuh dengan tantangan ya menurut saya. Jadi saya ngerasa siap nggak siap, saya harus siap gitu. Harus siap. Karena saya berpikirnya saya sudah belajar juga selama 4 tahun itu, dan akhirnya saya memutuskan saya siap. Karena sedikit banyaknya saya sudah mulai belajar dikit-dikit dari pengalaman dari mereka, karena saya melihat mereka role model saya pada saat itu gitu. Dan akhirnya saya memutuskan oke lah, saya sudah siap. Kalau kemarin-kemarin saya belum siap, kalau sekarang ngerasa siap, makanya saya terima gitu. Oke, jadi Andika sendiri sudah siap untuk bergabung di Partai Demokrat. Insya Allah. Dan awalnya sebagai seorang yang telah bergabung di Partai Demokrat dan sekarang menjadi seorang yang menurut saya punya kepentingan di Partai Demokrat, yaitu adalah Wakil Koordinator Bidang Seni dan Budaya ya kayak benar ya. Dan awalnya ini memang mengajukan diri atau memang Anda diminta secara langsung oleh partai? Jadi kebetulan saya punya teman juga yang seprofesi ya, junior saya dalam bermusik tapi ya. Mungkin kalau dalam berpolitik dia lebih senior kali kan. Karena kan pada saat itu dia nggak ngeband, dia berpolitik gitu. Kalau saya belajar. Siapa itu Pak? Kalau boleh. Kebetulan ada Gilbert, artisnya itu ada Kiki The Potter, dan akhirnya saya diajak gabung mereka dan didukung oleh Muhammad Junaidi dan Kiai Nero. Udah Kak, ayo Kak katanya. Karena bermusik ini nggak selamanya Kak, dia bilang dari sini. Terus saya pikir-pikir lagi, bener juga gitu kan. Orang musisi itu nggak selamanya, karena kan pasang surut ya kan. Dan akhirnya saya coba untuk bergabung di Demokrat karena diajak teman-teman, sama orang percaya juga sama saya, dan akhirnya saya ikut gitu. Berarti awalnya adalah diajukan, bukan mengajukan diri ya Mas? Nah, Kak Andika sendiri sudah bergabung di Partai Demokrat selama kurang lebih 4 tahun ya Kak? Berarti artinya sejak tahun 2013. Jadi awalnya kenapa Kak Andika lebih tertarik untuk terjun ke Partai Demokrat, bukan partai-partai lainnya gitu Mas? Anda memandang Partai Demokrat seperti apa? Jadi saya punya cerita juga kenapa saya masuk Demokrat. Jadi pada saat tahun 2007 ya, fenomena Kangen Band itu terjadi pro dan kontra, pasti ada itu macam-macam pro dan kontra. Ketika itu saya masih Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di situ masih menjabat sebagai presiden. Dan akhirnya dia menulis syair dan dia menyerahkan suruh untuk dibikinin lagu
kebetulan yang dipercayai Kangen Band pada saat itu. Ya, itu lagu apa? Lagu Lorong Hitam judulnya. Ya, ciptaan Pak SBY, dan akhirnya gitaris saya si Dodi itu membuat nadanya semaksimal mungkin dan akhirnya jadi, dan kita diundang beliau di Hotel Mulia pada saat itu. Diundang di Hotel Mulia untuk menyanyikan lagu yang dia ciptakan, dan akhirnya di situ saya termotivasi juga gitu kan, karena saya pernah melihat sosok beliau yang sangat tegas gitu kan. Jadi menurut saya dia role model saya juga gitu. Role model adalah seorang presiden dan Yes. juga ketua Partai Demokrat se-Indonesia. Yes. Ya, itu awalnya untuk terjun ke dunia politik. Ya, Kak Andika, saya mau tanya-tanya lagi seputaran kegiatan Kak Andika yang sekarang sudah terjun ke partai, dan juga mungkin nanti akan ada sedikit saya mau tanya tentang kabar Kangen Band yang sepertinya agak vakum beberapa tahun belakangan ya Mas ya. Kabar Kangen Band itu ya? Iya, tapi nanti dulu dijawabnya, kita akan kembali usai jeda berikut, tetap di Bincang Inspiratif.